Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan salat. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum mereka meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang tata cara sholat beliau. Kemudian para ulama menyimpulkan dari hadis-hadis itu, demikian juga dari ayat-ayat Al-Quran tentang tata cara sholat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dari kesimpulan itu ada bagian dari sholat yang disebut dengan rukun. Rukun sholat itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Apabila rukun ini ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya tidak sah. Begitu juga apabila ditinggalkan karena lupa, maka sholatnya tidak sah. Sehingga rukun itu adalah bagian dari sholat yang wajib dilakukan. Ketika seseorang melaksanakan sholat, maka dia perlu berniat. Niat inilah yang berfungsi untuk membedakan bahwa dia melaksanakan sholat. Dan sholatnya ini apakah sholat fardu atau sholat sunnah. Maka niat ini penting untuk membedakan khususnya antara satu ibadah dengan ibadah lain yang memiliki tata cara yang sama. Termasuk rukun di dalam sholat adalah berdiri. Dan ini adalah rukun pada sholat fardu, pada sholat wajib bagi yang mampu. Apabila tidak mampu, maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh dalam keadaan berbaring. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Apabila tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jamb. Apabila engkau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Sehingga dalam salat sunnah, berdiri ini bukan rukun. Maka diperbolehkan bagi orang yang melaksanakan salat sunnah untuk melakukannya dalam keadaan duduk, meskipun mampu untuk berdiri. Tapi tentu apabila dia melaksanakan sholat sunnah itu dalam keadaan berdiri lebih afdal. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul qa'id 'ala nisfi min salatil qa'im." Salatnya orang yang duduk itu pahalanya setengah dari salat orang yang melakukannya dalam keadaan berdiri. Kesimpulannya bahwa berdiri ini adalah rukun dalam sholat wajib, dalam sholat fardu bagi orang yang mampu. Termasuk rukun sholat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar ketika mulai melaksanakan sholat. Sehingga ada takbir dan mengangkat tangan itu berbeda. Intinya bahwa yang dimaksud dengan takbir itu, dan di sini takbiratul ihram adalah takbir yang pertama ketika mulai melaksanakan sholat dengan mengucapkan Allahu Akbar. Rukun berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Membacanya secara berurutan, dimulai dari ayat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga ayat yang ke-7. Dikecualikan bagi makmum yang terlambat. Makmum yang terlambat dan mendapati imamnya dalam keadaan ruku. Atau misalnya mendapati imamnya belum ruku, tapi tidak sempat untuk membaca surat Al-Fatihah. Maka kewajiban membaca surat Al-Fatihah bagi makmum yang terlambat itu gugur dan sholatnya tetap sah. Rukun berikutnya adalah ruku. Ruku itu dengan membungkukkan badan, dan paling minimalnya adalah apabila kedua telapak tangan itu sampai ke dua lutut. Sehingga tidak mesti harus rata sama begitu. Bisa saja seseorang karena sakit misalnya sehingga tidak bisa rata, tidak bisa lurus punggungnya, maka dia membungkuk untuk melaksanakan ruku itu dengan cara menyampaikan kedua telapak tangannya hingga ke dua lutut. Itu batasan minimal ruku. Tentu lebih utama apabila bisa rata punggungnya ketika melaksanakan ruku. Rukun berikutnya adalah bangkit dari ruku dan berdiri tegak atau yang disebut dengan i'tidal. Berdiri tegak seperti ketika sebelum ruku. Selanjutnya adalah sujud. Sujud itu dilakukan di atas 7 anggota badan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Aku diperintah untuk bersujud di atas 7 tulang, 7 anggota badan. Yang pertama adalah al-jabhah, dahi, wa asyara ila anfi. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berisyarat ke hidung beliau. Maka ketika sujud, dahi dan hidung itu diletakkan di tanah. Kemudian yang kedua dan ketiga adalah dua telapak tangan, yang keempat dan kelima adalah kedua lutut,
Yang keenam dan yang ketujuh adalah jari-jari telapak kaki. Itu 7 anggota badan ketika sujud. Rukun berikutnya adalah tumakninah. Yang dimaksud dengan tumakninah itu adalah tenang dalam melaksanakan rukun-rukun itu. Dan kadar minimal dari tumakninah, seseorang itu tenang dalam waktu yang cukup digunakan untuk mengucapkan zikir yang wajib. Maka apabila seseorang ruku kemudian mengucapkan subhana rabbiyal azim, dalam waktu yang seperti itu dia dalam keadaan tenang, itu yang disebut dengan tumakninah. Maka tumakninah dalam semua rukun sholat itu termasuk dari rukun. Termasuk rukun sholat adalah duduk di antara 2 sujud. Berikutnya adalah tasyahud akhir sebelum salam. Dan yang dimaksud dengan tasyahud itu adalah ucapan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan sebaiknya dalam tasyahud ini tentu bersalawat kepada Nabi SAW, keluarga, serta pengikut beliau. Selanjutnya yang termasuk dari rukun sholat adalah duduknya. Duduk untuk melaksanakan tasyahud akhir. Sehingga ada ucapan tasyahud akhirnya dan ada duduknya. Masing-masingnya itu adalah rukun sholat. Selanjutnya yang termasuk dari rukun sholat adalah mengucapkan salam setidaknya assalamualaikum. Berikutnya yang termasuk rukun sholat adalah tertib, maksudnya berurutan, dilakukan sesuai dengan urutan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.